Dua, tiga. Bukit buar papagapila, palaluan papagabasi. Bukit buar mengirim kafilah, semoga di palaluan kami berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada salah seorang revolusioner, seorang pemimpin yang tidak digaji, seorang direktur yang tidak berdaya, seorang perangkul yang tidak pernah memukul, seorang pengajak yang tidak pernah menginjak. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, marilah kita lantunkan salawat Nabi agar kita mendapat syafaat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dewan Hakim dan Arif dan bijaksana, hadirin dan teman-teman yang berbahagia, di era digital seperti sekarang ini telah tersedia alternatif komunikasi jaya baru, yaitu komunikasi di media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini memberikan kemudahan yang luar biasa. Dengan bermodalkan smartphone dan kuota, kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai berita dan informasi pun kita dapat ketahui dalam sekejap mata. Karena itulah media sosial sangat diminati di negara kita. Menurut laporan WR Sosial pada Januari 2024, ada 185 juta individu pengguna internet di Indonesia, setara 66,5% dari total populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta jiwa. Hadirin yang berbahagia, media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi membantu membangun relasi untuk saling terkoneksi, bahkan membuka pintu
Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri media sosial bisa membahayakan pribadi, instansi, dan institusi. Akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda, adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online, dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan saraf. Betapa banyak pengguna media sosial yang sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, mengutuk, menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan, batasan, serta tuntunan ajaran Islam. Pantas kalau Albert Einstein juga pernah berkata, "It has become apparently obvious that our technology has excited our humanity." Sudah semakin jelas terlihat bahwa teknologi kita sudah melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Majelis hakim dan arif dan bijaksana, hadirin dan teman-teman yang berbahagia,
Dalam ayat tersebut Allah menyanding perintah wattaqullah dan qulu qaulan sadida. Ini bermakna bahwa orang-orang yang beriman harus menjaga lidahnya dengan perkataan yang benar. Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan, ucapkanlah perkataan yang benar. Ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Perkataan yang benar adalah perkataan yang mengandung kebaikan. Ini jugalah yang telah ditegaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186. Perbuatan itu harus baik, perkataan harus benar. Lalu bagaimana perkataan yang benar itu hadirin? Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim juz 6 halaman 487 menyatakan, Perkataan yang lurus, tidak mengandung kepalsuan, tidak menyimpang. Stop, jangan semena-mena di media sosial. Etika berkomunikasi sudah makin jauh dari perilaku sehari-hari. Banyak yang tidak peduli hingga membahayakan diri sendiri. Muncul update status berlebihan, selfie, upload foto pribadi dengan segala macam ekspresi tanpa proteksi privasi. Hadirin, betapa banyak saudara kita yang menjadi korban penipuan, tergiur investasi bodong hingga rugi sampai miliaran, terlibat sindikat barang haram hingga jadi buronan kepolisian, terpikat bujuk rayuan pemilik akun palsu hingga jadi korban penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan. Bahkan kita masyarakat awam sering terprovokasi dengan berita hoaks, lalu menebar ujaran kebencian hingga meringkuk dalam tahanan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu hadirin, bagaimana tuntunan Al-Quran agar kita terhindar dari berita hoaks? Sebagai jawaban, mari kita simak firman Allah dalam Quran Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu irja'akum Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, dan
yang akan membuat kamu menyesal atas perbuatanmu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin sebangsa setanah air yang kami hormati, janganlah sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan menerima berita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Sebagai kesimpulan, pertama, etika berkomunikasi telah diatur dalam Undang-Undang ITE, namun belum sepenuhnya rakyat Indonesia memahami dan menjalankannya. Kedua, tugas kita sebagai seluruh rakyat Indonesia harus saling menjaga, saling mengingatkan sesama, tunjukkan etika jika eksis di media. Setuju? Ketiga, waspadalah, Allah tidak pernah melarang hambanya untuk melakukan berkomunikasi di media sosial. Namun kita harus bijak dan beretika sesuai dengan nilai-nilai agama. Luruskan niat dan ingat akan perhitungan Allah di akhirat kelak. Segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan. Lakukan investigasi, reporting, check and recheck. Memilih dan memilah terhadap informasi yang kita terima. Janganlah kita bagaikan pohon bambu mengikuti kemana arah angin. Sebaiknya sikap kita bagaikan ikan di lautan. Meski airnya asin, tapi ikannya tidak pernah terbawa asin. Artinya tidak mudah tergeser dan tergusur dalam perkembangan zaman yang tidak berpegang teguh pada agama Allah. Cantik rupa sudah biasa, Banyak harta bukan apa-apa. Tidak terasa waktu penghujung tiba. mari sama-sama kita berdoa. Demikianlah syarih Quran yang kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sebangsa setanah air yang kami hormati, jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan kesalahan menerima berita. Jika tidak berdiri, kita bila seperti tidak semangat lagi, orang itu kan masih kurang lebih mari doanya di bersama di Ramadan menandakan naik tetap yang menunggu hadir saudara bangsa yang kami kalau lulus yang sebagai sekolah semoga ajar sama tapi
Hadirin sebangsa setanah air yang kami hormati, janganlah sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan dalam menerima berita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Nah, pas dengan keras, emosi itu ya. Ya. Apa sih yang kita lakukan dia kita dia terakhir sejelas istrinya apa yang pada dilaki dia harus ini nah ya teman ya untuk itu kita dipenghayatan ketika tangan dia ke atas mata dia masuk ke situ Allah